Halaman 22. Informasi penting. Cara mengetahui mutu produk pangan olahan. Masyarakat pada umumnya menyukai produk pangan olahan karena rasanya enak, penampakannya bagus, dan mempunyai nilai gizi. Mutu sesuatu produk pangan olahan sebenarnya meliputi 3 hal, yaitu mutu nutrisi, mutu sensori, dan mutu keamanan pangan. Dalam kurung cemaran biologi, kimia, fisika. Jadi mutu produk pangan olahan secara keseluruhan dapat ditentukan atau dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu A. Jenis nitrogen penyusun pangan olahan. Jenis nitrogen menentukan mutu produk pangan olahan. Sebagai contoh, produk minuman serbuk kolagen. Jenis kolagen ada 2, yaitu kolagen sapi. Kolagen sapi garis kurung terbuat dari tulang, dan kolagen ikan garis kurung biasanya terbuat dari sisik. Kolagen sapi mempunyai banyak kelebihan dibandingkan kolagen ikan. Di antaranya susunan asam amino. Kolagen sapi lebih menyerupai kolagen manusia. Kandungan senyawa metionini lebih sedikit. Mempunyai rasa lebih lain dari kolagen ikan yang mempunyai aftertaste pahit dan tidak menimbulkan alergi. Minuman serbuk kolagen sapi dan kolagen ikan mempunyai mutu yang berbeda. Produk minuman serbuk kolagen mempunyai nitrogen bahan pengisi garis kurung filler. Bahan pengisi dapat berupa maltodextrin, dextrosa, atau bahan lainnya. Maltodextrin tergolong polisakarida, sehingga produk perlu penambahan pemanis. Garis kurung bisa berupa pemanis alami atau buatan. Sedangkan dextrosa merupakan monosakarida yang mempunyai rasa manis sehingga tidak memerlukan luka pemanis tambahan, dan dextrosa juga berfungsi sebagai sumber energi instan bagi tubuh. Halaman 23. Minuman serbuk untuk membentukkan otot menggunakan ingredient protein nabati seperti konsentrat protein atau isolat protein. Isolat protein mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi, yaitu di atas 85% daripada konsentrat protein yang sekitar 70%. Jenis ingredient yang berbeda dapat menentukan mutu produk pangan olahan. Dilihat dari kandungan gizi, mutu sensori, dan lain-lain. B. Mutu nitrogen penyusun pangan olahan. Mutu nutrisi setiap nitrogen juga menentukan mutu produk pangan olahan. Semakin besar kandungan nutrisi pada nitrogennya, maka mutu produk semakin tinggi. Sebagai contoh, produk minuman serbuk kolagen ikan. Kolagen ikan dapat diperoleh dari berbagai supplier dengan harga yang bermacam-macam. Sedangkan mutu kolagen ikan ditentukan oleh mutu nutrisi garis kurung kadar protein dan mineral. Mutu sensori garis kurung aroma, tekstur,
rasa, kelarutan, warna, dan lain-lain. Ada tindakannya impuritis pengotor, cemara mikrobiologi, dan logam berat, dan lain-lain. Minuman serbuk kopi, saset, campuran kopi dan gula. Iridien kopi juga banyak tingkatan mutunya yang ditentukan dari jenis kopi, Arabica atau Robusta atau campuran keduanya dengan berbagai presentasi. Jenis Roating, Lish, Midley atau Dark Roating. Kemurnian kopi, terkadang dicampur dengan biji jagung, beras, dan lain-lain, aroma dan rasa, dan lain-lain. Pada bagian komposisi di kemasan produk akan dituliskan kolagen ikan atau kopi bubuk, tetapi mutunya tidak diketahui oleh konsumen. Halaman 24. C. Prosentase setiap ingredient dalam formulasi. Dalam komposisi produk pangan olahan terhadap bahan utama atau bahan aktif, bahan pengisi (filler) dan bahan tambahan pangan (BTP) yang masing-masing jumlahnya bisa lebih dari 1. Salah satu penentu mutu produk adalah prosentase bahan utama atau bahan aktif dalam komposisi produk. Semakin besar prosentasenya, maka mutu produk tersebut makin tinggi, karena mutu nutrisi dan manfaatnya semakin tinggi. Sebagian contoh di bawah ini. Produk minuman sereal yang mengandung beberapa ingredient aktif seperti kolagen, tepung pisang, tepung kacang, almond, AOT, mineral, bahan pengisi berupa maltodextrin. Apabila diketahui prosentase bahan aktifnya tinggi, maka mutu produknya akan tinggi. Produk susu cair HUAT dalam kemasan yang komposisinya susu sapi segar, sukrosa, susu skim bubuk, coklat bubuk, maltodextrin, air, minyak nabati, dan beberapa BTP (pentasbil parisa pewarna). Apabila prosentase susu sapi segar dan susu skim bubuk dalam konsentrasi besar, maka mutu nutrisinya akan tinggi. Dengan catatan mengesampingkan efek nitrogen, minyak nabati, dan BTP. Mutu nutrisi produk pangan secara singkat dapat dilihat di bagian informasi gizi (nutrition fact) yang terdapat pada kemasan. Jadi kita lebih baik membiasakan diri untuk melihat informasi gizi yang tercantum pada kemasan sebelum membeli produk. Di bagian informasi gizi juga dapat menginformasikan angka kecukupan gizi (AKG) yang menunjukkan prosentase nutrisi produk tersebut dalam mencukupi kebutuhan gizi harian konsumen. Keberadaan ingredient yang berasal dari kategori buku makanan manusia seperti no-dairy, creamer, margarin. Bahan. Halaman 25. Tambahan pangan sintetik akan menurunkan mutu produk
pangan olahan secara keseluruhan. D. Proses pengolahan. Proses pengolahan produk pangan olahan biasanya menggunakan cara perebusan, pengukusan, penggorengan (varying), pemanggangan (baking), nitrusi, pasteurisasi, dan sterilisasi. Masing-masing cara pengolahan mempunyai kelebihan dan kekurangan, terutama pengaruhnya pada 3 hal, yaitu mutu nutrisi, mutu sensori, dan mutu keamanan pangan. Sebagai contoh di bawah ini: proses merebusan dan pengukusan. Proses pengolahan makanan ini menggunakan media air. Contoh makanan olahan yang menggunakan proses ini adalah bakso, siomay, bakpao, empek-empek, dan lain-lain. Proses ini merupakan proses pengolahan makanan yang baik karena tidak menambah jumlah lemak dalam makanan. Produk panganan olahan jenis ini harus disimpan di freezer. Proses penggorengan atau frying digunakan pada produk aneka makanan ringan, cemilan, dan mie instan, dan lain-lain. Proses pengolahan ini akan menambah kandungan lemak dalam produk sehingga konsumsinya lebih baik dibatasi. Proses ini juga dapat Proses ini juga dapat merusak beberapa vitamin yang tidak tahan suhu tinggi, seperti vitamin B1 dan C. Proses ini mempunyai kelebihan, yaitu akan menaikkan mutu sensori, karena makanan mempunyai flavor yang lebih enak, renyah, tekstur menarik yang tidak bisa didapat dari jenis proses lainnya. Cara menggoreng juga menghilangkan kontaminan mikrobiologi sehingga makanan menjadi aman untuk dikonsumsi.